Tahun itu 1998. Indonesia adalah negara yang menahan napas, terperangkap di tengah badai politik. Pemerintahan Presiden Soeharto yang perkasa selama 32 tahun telah runtuh di bawah tekanan besar gerakan reformasi. Mahasiswa turun ke jalan, suara mereka bergema di gedung parlemen, menuntut perubahan, menuntut demokrasi, menuntut diakhirinya korupsi. Krisis keuangan Asia telah menghantam Indonesia dengan kekuatan dahsyat, membuat ekonomi hancur. Nilai rupiah anjlok dan pengangguran melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat kesulitan membeli kebutuhan pokok. Keputusasaan ekonomi ini memicu keresahan sosial dan politik. Di tengah latar belakang yang kacau ini, tatanan negara seolah-olah terkoyak. Seruan untuk separatisme semakin keras di provinsi-provinsi seperti Aceh negara ini berada di persimpangan jalan yang kritis, momen penting dalam sejarahnya. Ke dalam pusaran krisis ini melangkahlah Bacharuddin Jusuf Habibie. Kenaikannya tidak disambut dengan perayaan universal. Bagi banyak orang, ia dipandang sebagai produk dari sistem yang baru saja mereka gulingkan. Habibie menghadapi serangkaian tantangan yang monumental, hampir mustahil. Ia mewarisi pemerintahan yang berantakan. Ia mewarisi ekonomi yang dalam kondisi kritis. Ia mewarisi masyarakat yang sangat terpecah belah. Meskipun ada skeptisisme yang meluas, Habibie bergerak dengan kecepatan dan tekad yang mengejutkan. Ia membebaskan tahanan politik. Ia mencabut kontrol yang mencekik terhadap pers. Ia memulai proses penyusunan undang-undang untuk partai politik. Ia memulai proses penyusunan undang-undang untuk pemilihan umum. Ia membuka jalan bagi pemilihan umum yang benar-benar bebas dan adil pertama sejak 1955. Ia juga memulai proses pemberian otonomi daerah. Ini bukanlah tindakan seorang pengganti atau boneka rezim lama. Ini adalah langkah berani seorang pemimpin yang bertekad untuk mengarahkan Indonesia ke jalur baru, bahkan jika itu berarti mengasingkan sekutu politik lamanya. Mungkin keputusan paling penting dan kontroversial dari kepresidenan Habibie adalah penanganannya terhadap masalah Timur Timur. Selama lebih dari 2 dekade, bekas koloni Portugis itu telah menjadi sumber kecaman internasional bagi Indonesia, menyusul invasi aneksasinya pada tahun 1975. Situasi itu adalah luka yang membusuk, menguras sumber daya diplomatik, menguras sumber daya keuangan. Habibie mendekati masalah itu dengan mata seorang pragmatis dan logika seorang teknokrat. Habibie membuat tawaran yang mengejutkan. Januari 1999, ia mengumumkan rakyat Timur Timur diberi pilihan, otonomi khusus di dalam Indonesia kemerdekaan penuh. Referendum digelar 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan PBB. Hasilnya, 78,5% memilih kemerdekaan. Setelah referendum, terjadi tragedi dan kekerasan. Milisi pro-Indonesia melancarkan kampanye teror di seluruh wilayah. Komunitas internasional bereaksi dengan kemarahan. Hasil berdarah itu menjadi beban politik berat. Presiden Habibie menghadapi ujian politik terakhirnya, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, pada bulan Oktober 1999. Ini bukan hanya formalitas, ini sejujurnya adalah momen perhitungan politik. Habibie berdiri di hadapan majelis dan menyampaikan pidatonya berjudul Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Umum MPR. Ia menguraikan kemajuan signifikan yang dicapai selama masa jabatannya selama 17 bulan. Koalisi kekuatan politik yang kuat telah terbentuk dengan tujuan tunggal untuk mencegah terpilihnya kembali dirinya. Masalah Timur Timur menjadi titik serangan utama. Lawan-lawannya dengan terampil membingkai referendum bukan sebagai solusi demokratis, tetapi sebagai kegagalan nasional. Pada tanggal 19 Oktober 1999, momen kebenaran tiba. MPR memberikan suara apakah akan menerima atau menolak pidato pertanggungjawaban Habibie. Hasilnya adalah pukulan telak. Dengan selisih tipis namun menentukan 355 berbanding 322, majelis memilih untuk menolak laporannya. Penolakan itu adalah penolakan yang jelas dan publik terhadap kepresidenannya. Itu adalah sinyal terakhir bahwa dukungan politiknya telah menguap. Pria yang telah mengarahkan Indonesia melalui transisi paling berbahaya sejak kemerdekaan, telah dinilai dan dianggap tidak memuaskan oleh institusi politik yang telah ia bantu demokratisasikan. Dihadapkan pada penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawabannya, Habibie berada di persimpangan jalan. Ia masih memiliki hak hukum untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Beberapa pendukung setianya mendesaknya untuk berjuang.
Namun, Habibie, yang selalu pragmatis dan negarawan, melihat gambaran yang lebih besar. Ia memahami bahwa memaksakan pencalonannya hanya akan menyebabkan perpecahan politik. Pada saat bangsa sangat membutuhkan persatuan dan transfer kekuasaan yang damai. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan banyak orang dan mengukuhkan warisannya sebagai seorang demokrat sejati, Habibie memilih untuk mundur dari pencalonan presiden. Dalam pidato yang tulus, yang disampaikan pada dini hari tanggal 20 Oktober 1999, ia mengumumkan keputusannya. Ia menyatakan bahwa penolakan pidatonya menunjukkan bahwa rakyat, melalui perwakilan mereka, tidak lagi memiliki kepercayaan penuh padanya. Oleh karena itu, ia tidak akan mencari jabatan presiden, menempatkan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadinya. Itu adalah keluarnya yang anggun, pelajaran kuat dalam kenegarawanan yang sangat kontras dengan mentalitas berpegang teguh pada kekuasaan di era sebelumnya. Penarikan diri Habibie membuka jalan bagi babak baru dalam politik Indonesia. Pada akhirnya, pria yang dianggap sebagai perpanjangan dari rezim lama menjadi arsitek awal demokrasi baru Indonesia.